Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Saya Selamat Riyadi dari program studi Teknologi Informasi. Presentasi ini bersumber dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016. Tautannya dapat dilihat pada slide ini dan kita juga bisa merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kita akan masuk pada bagian yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Kita mengenal, kita memiliki 26 huruf, yaitu dari A sampai Z, yang terdiri dari huruf vokal, konsonan, diftong, yaitu ai, au, ei, dan oi, serta huruf gabungan konsonan, yaitu kh, ng, ny, dan sy. Berkenaan dengan huruf kapital dipakai untuk beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Sebagai contoh, dia membaca buku, D besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, seperti Selamat Riyadi, maka S besar, R besar. Tiga contoh yang berikutnya ini tidak menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh adalah ikan mujair, M-nya kecil karena itu adalah nama jenis. 5 ampere, A-nya kecil karena itu adalah satuan ukuran. Abdurrahman bin Zaini, B-nya kecil karena bin itu menunjukkan atau bermakna sebagai anak. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dengan petikan langsung, seperti adik bertanya, kapan kita akan pulang? K-nya besar. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, kata Islam, I-nya besar. Kata Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya, A-nya besar, dan nya sebagai kata pengganti Tuhan juga ditulis dengan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim, N-nya kapital. Selamat pagi, dokter, D-nya juga kapital karena itu merupakan sapaan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Sebagai contoh, Profesor Supomo, maka P-nya besar diikuti oleh nama Supomo. Demikian pula dengan Gubernur Papua Barat, G-nya adalah kapital karena diikuti oleh nama tempat, yaitu Papua Barat. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Sebagai contoh, bahasa Bali, B-nya kapital. Ini adalah pengecualian apabila bentuk dasarnya merupakan kata turunan, seperti contoh pengindonesiaan kata asing, maka I-nya tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Sebagai contoh, tahun Hijriyah, hanya kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah seperti Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Karena ini adalah nama peristiwa sejarah, maka P, K, dan I ditulis dengan huruf kapital. Yang keenam, yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Sebagai contoh, Asia Tenggara, maka A kapital, T kapital. Selat Lombok, S kapital, L kapital. Nah, tetapi contoh-contoh berikut
Kita bisa lihat mandi di sungai. Karena sungai itu bukan nama diri, maka sungai ditulis dengan huruf kecil. Jeruk Bali, karena ini adalah nama jenis, maka Bali itu tidak ditulis dengan kapital. Batik Cirebon, ini bukan nama jenis, sehingga Cirebon, C-nya tetap ditulis dengan huruf kapital. Demikian pula dengan film Korea, K-nya kapital. Tarian Kalimantan Timur, K dan T-nya adalah kapital. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Sebagai contoh, Republik Indonesia, maka R besar, I besar. Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada pengulangan di situ, maka P besar, B besar, B yang kedua juga besar. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Sebagai contoh, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kita lihat judul bukunya adalah Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. D kapital, A kapital, M kapital, tetapi ke-nya adalah bukan kapital. J-nya tetap kapital, L kapital, ke juga bukan kapital, dan Roma untuk R adalah kapital. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Sebagai contoh, S.T. Ini adalah singkatan dari sarjana teknik. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Sebagai contoh, dalam kalimat langsung, kapan bapak berangkat, maka B-nya ditulis dengan kapital. Kemudian juga, hai, kutu buku sedang membaca apa? Misalnya, maka kita sebut karena ini adalah penyapaan atau ungkapan, maka kutu buku ditulis dengan K besar, B besar. Nah, tetapi kita lihat contoh yang terakhir, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Karena ini bukan penyapaan, maka B tetap kecil dan I juga tetap kecil. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz. Salah Asuhan ini adalah S besar, A besar. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Sebagai contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Abad kita miringkan karena ada penegasan di situ, dan huruf D juga kita miringkan karena itu menjadi pengkhususan. Ya. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Sebagai contoh, upacara Pisejuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Kita miringkan. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangustana. Kita miringkan istilah asing tersebut. Sebagai catatan, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Kita lihat bagaimana penulisan huruf tebal. Yang pertama,
Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Sebagai contoh, huruf DH kita miringkan, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Karena tadi sudah dimiringkan, kemudian kita ingin memberikan penekanan pada huruf DH, maka kita tebalkan Ramadan dengan DH-nya tebal. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Sebagai contoh, 1.1 latar belakang dan masalah. 1.1.1 latar belakang misalnya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Kita akan lanjutkan pada materi berikutnya. Wassalamualaikum.